Oh, Masya Allah. Katanya mau belajar Islam ya Bang ya? Iya betul. Masya Allah. Gurunda monitor Gurunda? Gurunda? Gurunda monitor? Oh belum monitor. Ustaz Dalip monitor Ustaz Dalip? Gangguan sinyal tadi gua. Hmm. Ustaz Dalip. Bang Raja, tadinya Ya. dari agama mana Bang? Aku Kristen. Kristen. Mau belajar Islam gitu ya Bang ya? Iya betul. Ya, kira-kira ada yang mau ditanya apa Bang? Silakan. Nah, boleh cerita sedikit kali ya? Boleh, boleh. Ustaz Alip ditanggapi Ustaz. Oke, jadi aku tuh keluarga Kristen dari kecil, tapi keluarga papa itu muslim juga, muslim semua, cuman papa yang ikut mama masuk ke Kristen. Nah, dulu tuh pengen banget belajar muslim memang dari kecil, dari SD. Nah, kalau sekarang ditanya kenapa nih pengen masuk muslim atau pengen belajar tentang agama muslim, jawaban aku sih ya memang dari kecil aja kayak udah dapat panggilan gitu untuk belajar tentang agama muslim, karena dari pribadi sendiri pun aku nggak pernah mau dan nggak pernah setuju kalau aku mengikuti sesuatu, apalagi ini soal agama terus cuman karena ada faktor mungkin orang, pasangan ataupun keluarga ataupun pekerjaan apapun itu. Karena aku pikir dan aku percaya bahwa ketika aku bergantung sama objek itu, ketika aku kehilangan objek itu, aku dengan gampang bisa balik lagi ke agama aku yang sebelumnya. Makanya kenapa memang ini dari niat dan memang dari kecil banget aku udah pengen belajar tentang muslim. Cuman waktu dulu suka liburan ke rumah nenek yang keluarga papa yang muslim itu, aku suka banget belajar Iqra, belajar Al-Quran. Cuman karena nenek itu dulu toleransi banget, jadi dia tidak pernah mengizinkan aku untuk belajar tentang muslim. Malah selalu menyuruh aku ya percaya dengan agama yang udah aku pegang pada saat itu. Nah, padahal kalau misalnya pada saat aku kecil nenek tidak pernah membimbing ataupun nggak bimbing, aku juga nggak minta bimbingan karena memang masih kecil banget kan. Cuma at least aku bisa dikasih kesempatan atau dikasih kebebasan untuk belajar. Kayaknya aku udah lebih tahu lebih dalam lagi soal muslim. Cuman memang dari kecil nggak diperbolehkan dari nenek sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, aku kan udah dewasa, udah besar sampai saat ini, dan itu pun udah beda case lagi, udah beda cerita karena posisi yang sekarang aku tuh udah belajar tentang Kristen. Aku tumbuh di keluarga Kristen di mana aku tuh bukan cuman latar belakang Kristen atau nama keluarga besar Kristen, tapi aku belajar juga tentang pelajaran Kristen itu seperti apa. Makanya kenapa challenge di aku juga, aku pengen belajar lebih banyak lagi tentang agama muslim ataupun tentang Muhammad, seperti itu. Karena kan dari kecil karena menurut aku yang menurut aku ya Ustadz ya, menurut aku itu Allah itu satu, Allah itu sama. Orang Kristen juga mungkin percaya Allah itu ada sebelum penciptaan langit dan bumi, dan dia menciptakan langit dan bumi, dan aku percaya itu. Cuman kan balik lagi, kepercayaan aku kepada Allah itu mengikuti dengan ajarannya Yesus, dan aku tidak pernah mengikuti dengan ajarannya Muhammad. Nah, pada saat ini aku pengen belajar lebih dalam lagi tentang ajarannya Muhammad. Tapi kalau bilang untuk percaya sama Allah, aku memang sudah percaya sama Allah dari kecil juga. Aku percaya sama Allah. Allah itu ada sebelum langit ini juga ada, karena dia yang menciptakan itu semua. Masya Allah. Bang, izin bisa open cam Bang? Open cam ya? Iya, open cam. Atau kalau belum pakai pakaian yang rapi dulu Bang, nanti open cam. Soalnya emang salah satu syarat di sini kalau misalkan Abang mau login atau mau belajar Islam itu open cam, biar apa? Biar tidak terjadi framing di luar sana Bang. Oke. Paham ya Bang? Paham. Gurunda udah monitor Gurunda? Atau Ustadz Alip udah monitor belum ini? Ya, aku monitor sambil nunggu Gurunda. Semoga siap. Gurunda bisa monitor karena ini sangat kena kalau Gurunda yang menyampaikannya. Tapi mungkin Nanti sambil sambil nunggu. Tuh, open Baik, cam, terima Masya kasih. Allah. Saya screenshot dulu buat
thumbnail Bang Andi. Masya Allah. Sambil nunggu, kita akan menyampaikan beberapa garis besar tentang Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Ya, berkaitan dengan beliau, pribadi beliau kan gitu. Beliau adalah seorang nabi, khotaman nabiyin, penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Lalu beliau itu menerima wahyu, diutus menjadi seorang rasul itu di usia 40 tahun. Kan gitu ya. Beliau menjadi seorang rasul di usia 40 tahun. Pribadi beliau ketika dari masa kecil, masa remaja, masa dewasa itu tercatat rekamnya, tercatat biografinya, masa hidupnya, dipercaya, diakui baik oleh orang-orang yang sepemikiran dengannya atau menjadi lawannya, semua sependapat beliau dikatakan sebagai orang al-amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, orang yang tidak suka berdusta dan seterusnya. Itu dicatat dalam sejarahnya, biografi Rasulullah. Ketika dia menjadi seorang nabi, diutus menyampaikan risalah, maka beliau mengajarkan bagaimana mendobrak perilaku akhlak manusia yang sebelumnya masa jahiliyah menuju masa cahaya, masa gelang gemilang, kan gitu. Mendobrak praktek kejahilan, mendobrak praktek dari masalah kebiasaan bangsa waktu itu, suka membunuh bayi perempuan, tidak ada batasan dalam hukum pernikahan, tidak ada batasan dalam aturan kehidupan dan sebagainya. Baru beliau setelah menjadi seorang rasul, semua itu diatur, memperbaiki peradaban manusia. Makanya beliau menyampaikan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak pribadi, karakter manusia itu dulu yang dibentuk. Itu yang diutus. Lalu beliau diutus untuk siapa? Sesuai dengan ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya dan ayat yang lain, bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Kan gitu ya. Beliau diutus, Bang Raja, mohon dijauhin dikit aja kameranya. Oh. Nah, biar lebih jelas kayak mau jadi ambil foto KTP ya. Oke. Lanjut. Lalu untuk siapa beliau diutus? Untuk seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Di ayat lain dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Dan seterusnya, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan untuk seluruh umat manusia. Nah, ketika beliau diutus untuk seluruh umat manusia, maka orang yang hidup sejaman dengan beliau dan sampai setelahnya, karena dia nabi terakhir sampai hari kiamat, maka masuk kategori umat Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk kategori umatnya, maka harus mengikuti, jikalau engkau mengaku sebagai orang beriman, ikuti ajarannya, terima kenabiannya. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi sebelumnya yang tercatat kisahnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible yang punya Kristen, mereka nabi utusan Tuhan untuk kalangan Bani Israel. Ketika nabi kami untuk seluruh umat manusia, maka semuanya harus menerima kenabiannya. Ajarannya tidak ada yang beda dengan ajaran para nabi sebelumnya. Dalam hal yang prinsip, dalam hal ketuhanan, semua mengajarkan menyembah satu Tuhan. Tadi Anda sudah percaya hal itu, kan gitu. Ajaran beliau juga meluruskan sesuatu peristiwa yang disalahartikan atau yang salah informasi yang diterima dan beredar di tengah masyarakat di seluruh dunia yang berkaitan tentang para nabi. Ketika ada yang mengatakan nabi ini berbuat zina, nabi ini melakukan perbuatan dosa, maka diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua nabi memiliki sifat, yaitu maksum, terpelihara dari perbuatan dosa, memiliki karakter, sifat, sidik, orang bisa dipercaya, benar ucapannya, amanah, orang yang menyampaikan firman Tuhan, dan orang yang cerdas. Itu seluruh para nabi diimani. Ajaran Nabi Muhammad SAW ketika hadir memerintahkan untuk beriman terhadap seluruh para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, posisi Nabi Isa alaihissalam ini ketika hadir Nabi Muhammad diluruskan kisahnya, diluruskan sejarahnya yang sebelumnya disalahartikan oleh orang-orang.
Karena Al-Quran mengatakan ada satu kisah agama tertentu, golongan tertentu yang diamini adalah mereka orang-orang Kristen, bahwa Nabi Isa itu mati dibunuh di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka Al-Quran meluruskan untuk memuliakan beliau, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Itu Al-Quran meluruskan, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu untuk kepada para nabi. Bagaimana aturan tentang pribadi kita? Kita diatur dalam bertetangga, diatur dalam berkeluarga, diatur bahkan sampai dalam konteksnya dalam bernegara diatur oleh Rasulullah SAW. Ada aturannya, ada panduannya. Apa itu? Risalah yang dibawa oleh beliau atau firman Tuhan yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quranul Karim, dan penjelasan beliau yang dinamakan dengan hadis atau ucapan beliau, semuanya berdasarkan wahyu dari Tuhan. Nah, itulah sebagai nabi terakhir gitu. Saya yakin Anda juga kalau membaca Bible sejarahnya, memang Yesus itu menubuatkan ada sosok lain yang akan datang, yang akan mengajak manusia masuk ke dalam seluruh kebenaran, alias masuk ke dalam seluruh ajaran Tuhan, yang diatur semuanya itu berdasarkan aturan dari Tuhan. Kan gitu. Ketika Yesus menubuatkan, dia meminta kepada Bapa, meminta seorang penolong yang lain dan seterusnya. Nah, maka kalau Anda sebenarnya percaya terhadap perkataan Yesus itu, dengarkan ucapan dia, ikuti sosok yang datang itu, gitu loh. Nah, seperti itu dulu. Silakan, semoga nanti guru kami sudah monitor. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Terus kalau di Kristen itu kan, karena kebetulan aku juga kan Kristen Advent. Jadi bukan Kristen pada umumnya, karena kalau Advent itu agak sedikit berbeda sama Kristen yang lain. Karena kalau Kristen yang lain itu kan ada perayaan Natal, ada perayaan Paskah, sedangkan di Adventnya sendiri itu tidak ada perayaan-perayaan seperti itu. Dan Advent itu menguduskan hari ketujuh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga buat hari pengudusan. Kalau di Advent itu kan menguduskan di hari ketujuh sesuai dengan perintah Allah, di mana dia pun menguduskan hari ketujuh setelah dia menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari pekerjaannya. Pertanyaannya, kalau di agama Muslim itu kenapa bisa di hari Jumat? Aku belum tahu sih, Ustadz. Baik, terima kasih. Pertama, di dalam Islam beribadah itu selama 1 minggu 7 hari, dan selama 7 hari itu sehari semalam ada perintahnya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ada ibadah tertentu hari besar selama 1 minggu, yaitu hari Jumat, di mana perintahnya beribadah untuk melaksanakan sholat di hari Jumat atau ibadah sholat Jumat. Ada namanya surah Al-Jumu'ah ayat 9, di mana di situ diperintahkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah pas'au ila dzikrillahi wa darul bayi, gitu. Itu perintahnya untuk orang-orang beriman. Ketika diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka tinggalkan semua perkara dunia, langsung menuju kepada Allah, beribadah sholat. Ada perintahnya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, gitu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli atau perkara duniawi. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada perintahnya. Ketika masalah ibadah hari Sabat dan lain sebagainya, itu hari besarnya orang Yahudi, ibadahnya hari orang Yahudi, yaitu berlaku untuk orang Yahudi. Ketika umat Islam punya harinya sendiri, beribadah hari Jumat, ada perintahnya, ada ayatnya. Kan gitu. Ada ayatnya. Yaitu kami lakukan. Dijalankan oleh umat Islam sampai detik ini, dari zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perubahannya. Gitu.
ada perintahnya bang. Tapi kalau hari Minggu nggak ada ya. Kau ke gereja kan hari Sabat, hari Sabtu. Iya. Nah, sementara kalau hari Minggu nggak ada perintahnya dari Yesus, kan gitu. Nah, tapi ya itulah, saya tidak akan banyak menyinggung kepada kekristenan. Jika engkau ingin segera menjadi seorang Muslim, apa yang masih mengganjal atau yang masih penasaran, ya silahkan tanyakan kepada kami. Semampu dan sebisa kami akan kami jawab. Kalau saya tidak sanggup jawab, ada guru saya di samping saya, beliau siap menjawab lebih jelas lagi. Ya, silakan. Terus tadi kan aku sempat ngobrol tuh sama kakak aku yang sebelumnya rekomendasi aku buat naik di sini. Dan sempat bilang juga bahwa sampai saat ini pun aku belajarnya tetap otodidak. Belum ada pendamping, belum ada arahan. Cuman dari diri sendiri memang pengen belajar, dan sampai saat ini pun sudah menjalankan 5 waktu. Sebenarnya menjalankan 5 waktu itu lebih ke belajar sih, karena kan ada yang bilang itu belum bisa diterima kalau belum sah atau belum dinyatakan masuk ke Muslim. Tapi yang aku ambil kesimpulan, ya aku melakukan itu, terima belum diterimanya itu ya itu urusan Allah, tapi yang penting itu dari niatnya aku dulu pengen belajar dulu di pelan-pelan, karena memang belajarnya otodidak, nggak ada pembimbing seperti itu. Masya Allah, siap. Nah, memang di dalam Al-Quran disebutkan, di surah Al-An'am juga ada, bahwa barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah atau Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya, yasrah sadruhu lil Islam. Jadi orang itu dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dia merasa nyaman terhadap ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Dia menemukan hikmah kebenaran yang ada di dalam ibadahnya umat Islam. Kenapa umat Islam itu berwudu? Kenapa setiap mau menghadap Tuhan itu harus bersuci dulu, membersihkan seluruh tubuhnya, kan gitu. Masuk ke tempat ibadah, melepaskan alas kakinya, harus bersuci. Anda nyaman melakukan itu tanda-tanda memang Anda menyambut sebuah hidayah. Jadi perbuatan-perbuatan itu mendekatkan diri Anda menjadi seorang mukmin atau seorang yang beriman. Hanya memang pada prinsipnya untuk menjadi seorang mukmin harus mengikrarkan dulu, atau menjadi seorang muslim ya. Menjadi seorang muslim itu harus berani berikrar tentang 2 kalimat syahadat. Karena rukun Islam itu kan ada 5. Pertama, Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Yang maknanya itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya di situ adalah engkau mengikrarkan, yakin dengan hati, karena engkau sudah menerima kebenaran Islam, ajarannya masuk akal, membimbing kita dalam kehidupan ini untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran sampai ke akhirat nanti dan seterusnya. Itu ikrar, yakin gitu bahwa Allah yang Maha Esa gitu kan. Diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh tubuh kita atau kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Itu wajib diikrarkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika nanti sudah mengikrarkan itu, bagaimana dosa-dosamu yang sudah diperbuat yang lalu? Masih menyekutukan Allah, dosa-dosa, perbuatan maksiat dan sebagainya. Allah memberikan jaminan di dalam Al-Quran bahwa yang tahu yughfar lakum, jika engkau menghentikan perbuatan itu, maka akan diampuni semua dosa-dosamu, makod salaf, semua dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, gugur semua dosa-dosa yang telah lalu, itu diampuni oleh Allah. Begitu. Jadi memang kalau orang ingin mendapatkan hidayah atau ingin masuk ke dalam Islam, dia menemukan kenyamanan, merasakan sangat logis, merasakan bahwa ingin menjalankan syariat karena itu adalah sebuah kebaikan dan sebagainya. Dan kami meminta memang kalau engkau sudah menemukan kebenaran itu, janganlah engkau menunda lama-lama.
Itu poinnya, pesan kami. Tapi kembali kepada Anda bahwa kapan mau ngambil keputusan itu hak Anda, namun kami hanya berpesan jangan menunda lama-lama. Karena apa? Karena orang semakin kuat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka di situ juga iblis atau setan itu bekerja keras untuk menunda orang mengucapkan kalimat itu. Sampai-sampai orang itu lepas ajalnya dan sebagainya. Ketika orang ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun dia godaannya makin kuat oleh iblis bahwa menunda dengan alasan-alasan nanti yang terkesan logis, alasan masuk akal, itu hanya kamu plase saja, maksudnya agar kamu itu terus menunda gitu loh. Sampai-sampai engkau lepas nyawanya, padahal Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nah, di situ karena iblis berjanji akan menggoda manusia, kata Allah, pabima agwaitani, kan gitu di dalam Al-Qur'an, karena iblis itu memang sudah tersesat, maka dia akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Yaitu manusia akan disesatkan dari jalan yang lurus. Ketika orang hendak masuk atau berada di jalan yang lurus, semakin kuat pula di situ iblis menggoda. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada Anda, pesan kami kalau sudah menemukan kebenaran, disegerakanlah karena kita tidak tahu usia kita. Namun selama engkau menunda, selama itu pula iblis menang dalam menggoda Anda. Kalau engkau ingin mengalahkan iblis, percepatlah ucapkan 2 kalimat syahadat, baru di situ iblis berputus asa. Gagal dia dalam menggoda Anda. Begitu. Masya Allah, sangat sempurna. Saya kalau ada guru saya agak ini, bicaranya guru aja lah. Mungkin Guru Nda mau menambahkan, silakan. Masya Allah, sempurna banget Ustaz Alif. Mau tanya juga nih Ustadz, Lanjut, siap. untuk mengucapkan syahadat ketika hati sudah siap, sudah beriman, itu kan ada yang kakak tadi juga bilang, teman-teman juga sudah pernah bilang harus disunat dulu. Itu bisa mengucapkan syahadat sebelum sunat, ataukah harus sunat dulu baru mengucapkan syahadat? Ya, Ustaz Alif. Ya, ini masalahnya nggak ada mic-nya, jadi saya harus mainin dari tadi, kadang suka lupa. Oke. Ya, syahadat itu ikrar kita kepada Allah, ya. Menentukan bahwa Anda itu menjadi orang yang beriman, terbukti Anda orang beriman. Maka ketika Anda menjadi orang beriman, lakukan berbentuk syariat atau lakukan sebuah syariat yang ada. Nah, yang ada itu apa contoh yang ada syariat di dalam Islam? Yaitu diantaranya adalah bersunat. Kenapa diperintahkan bersunat? Karena di dalam ibadahnya umat Islam benar-benar harus terjaga kesuciannya. Gitu. Sunat bisa menyusul, tapi syahadat itu harus disegerakan. Gitu. Karena itu syahadat itu sebuah ikrar hati kita gitu. Nah, kasarnya ngomong gini, kalau saya pakai istilah otennya ya, kamu itu harus sunatkan dulu hatimu gitu. Sunatkan dulu hatimu, bersihkan dari perkara yang menyekutukan Allah, benar-benar ikhlas karena Allah, beribadah hanya kepada Allah, baru sunatkan dohirmu, yaitu potong. Nah gitu. Ada ternyata saya pakai istilah sunat hati ya. Gak apa-apa lah, mantap. Loh iya benar, Al-Quran yang menyebutkan qad aflaha man tazakka. Orang itu akan sukses, akan selamat, akan bahagia ketika dia membersihkan hatinya. Maksudnya apa? Dibersihkan hatinya dari perkara-perkara yang musyrik. Disunat, potong semua itu. Ketika hati ada rasa apa, mulai ragu terhadap Tuhan, potong, basmi semua itu. Benar-benar yakin menuhankan satu Tuhan Esa, bergantung kepada Sang Maha Esa. Begitu. Oh, saya nggak asumsi, pakai dalil, oi. Sabar ya teman-teman yang di bawah. Guru Nda lagi mempersiapkan move on. Ya. Sabar ya. Lagi ada yang diperbaiki oleh beliau. Sabar dulu. Layar aja sampai 1 M di tab. Jangan ini. Bang Mojiak naik biar jadi saksi, Bang Mojiak. Ya, Bang Raja ini memang pada dasarnya sudah siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Aku udah bilang udah siap, cuman dari abang sendiri tuh bilang eh, balik lagi ke hati, mau belajar dulu atau bagaimana. Aku juga udah konfirmasi sama abang. Oh, eh, ini kalau di Islam itu tidak dituntut untuk menjadi sempurna baru menjadi seorang muslim, tidak. Karena perintahnya di dalam Al-Quran itu udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya apa di situ? Kita menjadi seorang muslim dulu, baru sempurnakan ibadah kita seiring berjalannya waktu. Begitu. Misal contoh begini, Anda mau mu'alaf. Nanti terkesannya memang saya bilang tadi, kan iblis itu menggoda. Kan gitu ya. Menunda, ntar dulu, jangan syahadat dulu, kamu itu belum bisa sholat, kamu itu belum bisa bacaan sholat, jangan, nanti kamu belum bisa bagaimana puasa dan sebagainya. Itu seperti baik, tapi itu menyesatkan. Karena kuncinya dulu yang kita pegang. Allah menghukumi kita sesuai dengan kemampuan kita. Ibadah kita itu bertahap. Kami sendiri pun yang muslim dari lahir sampai detik ini, hari-hari kami harus selalu diniatkan belajar. Belajar untuk selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi setiap hari dan seterusnya. Itu diniatkan seperti itu. Harus memperbaiki diri bacaannya, harus memperbaiki terus sholatnya dan seterusnya gitu. Jadi Allah itu melihat proses usaha kita, bagaimana keseriusan kita menjadi seorang mukmin. Bukan kita itu harus sempurna baru menjadi seorang mukmin, jangan. Bukan begitu. Silakan. Kalau di Kristen itu kan ada bimbingan gitu ya Ustadz ya. Kalau di Muslim sendiri, ketika kita mengucapkan 2 kali syahadat itu kita dibimbing juga atau bagaimana nih Ustadz? Karena kan aku tuh ya belajar sendiri aja gitu, nggak ada yang bimbing, terus pengen ada bimbingan gitu sih Ustadz biar lebih tahu, karena aku nggak mau ketika aku memilih suatu agama itu dari kecil sampai sekarang ya aku cuman berdasar aku punya agama aja, aku Muslim, aku Kristen, nggak mau, aku maunya aku punya reason, punya alasan kenapa aku percaya sama agama aku, seperti itu sih. Jadi pengen belajar, nggak mau cuman oh iya aku beragama ini. Iya, Islam itu adalah agama yang belajar dan agama yang mengedepankan ilmu. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, maka wajib belajar, wajib terus mempertahankan, memperkokoh, memperbanyak keilmuan yang ada di dalam Islam. Di Islam itu justru belajar itu diwajibkan dan harus mencari guru. Itu harus. Nggak boleh kita belajar sendiri tentang keagamaan, nggak boleh. Nanti bisa tersesat. Justru wajib memiliki guru. Kita bersyukur di Indonesia nih. Di Indonesia terutama kan. Anda misal tinggal di daerah mana? Di situ komunitas umat Islam itu banyak, majelis taklim itu banyak, tempat belajar itu banyak. Dan setiap umat Islam yang mau belajar pasti welcome. Silahkan, monggo kita belajar bersama-sama. Majelis taklim banyak di mana-mana. Nah itu. Namun ketika misal nanti merasa sungkan untuk belajar hal-hal yang mendasar di awal-awal, boleh komunikasi dengan kami. Justru kami dari kemarin pun sering mengajak belajar kepada para mu'alaf. Kami sangat terbuka untuk kepada para mu'alaf yang mau belajar. Sampai ada guru-gurunya sudah disiapkan, tapi mungkin para mu'alafnya sudah memiliki guru yang lain-lain di tempat mereka sendiri yang nyaman untuk belajar langsung. Mau bertanya secara japri, secara di grup, kami siap menjawab. Ada gurunya yang siap menjawab semua jenis pertanyaanmu tentang keagamaan yang ada dalam Islam. Itu ada grupnya kami. Di situ mau bertanya apa tentang pelajaran agama, silahkan. Nah, abdulnya lagi saya bilang tadi, cari tempat ibadah, cari masjid, cari guru, pasti di situ ada tempat untuk belajar gitu, pelajaran Islam. Ngaku aja mu'alaf, saya ingin belajar dari awal dari nol, pasti diajarin. Itu ajaran Islam. Kalau ditolak, hubungi kami.
Pasti, karena nggak mungkin kayak gitu di Islam itu, nggak mungkin nolak gitu. Pasti senang belajar agama itu ya. Oke, gitu. Paham sih, Ustaz. Ya, gimana? Paham, Ustaz. Oke, Bang Raja ini sudah belajar juga, misal sedikit-sedikit baca Al-Quran gitu. Misal surah Al-Ikhlas kayak gitu. Baru belajar, masih baru mau belajar kayak Iqra, karena aku sempat nanya juga sama kakak angkat aku, ada kakak angkat aku Muslim juga, cewek. Nah, mama angkat aku tuh, mamanya itu suka kayak yang ayo mau, karena memang jarak karena berhalangan jarak aja, karena kan kita di Karawaci, mereka di Kota Bumi kan agak jauh di Jakarta, jadi jarak aja sih. Makanya aku belajarnya disarankan dari Iqra dulu, terus dari niatnya dulu, seperti itu. Makanya sekarang lagi belajar juga soal yang menurut aku sih doa juga sih yang penting, karena kan ketika aku belajar terus aku nggak tahu cara berdoa kan, karena berdoa tuh penting banget. Iya, Abang posisi di mana? Di Karawaci, Jakarta. Tangerang. Karawaci itu daerah Maluku ya? Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Iya. Tangerang. Iya, bagus belajar dari dasar di dalam Islam itu sudah sangat baik, betul itu. Dan ketika masalah belajar membaca Al-Quran, itu kan bisa kita melalui media mendengarkan, kan gitu. Dengarkan contoh Qul huwallahu ahad kayak gitu. Kan kita dengar tuh, dengarkan pelafalannya, bacaannya, makhrajnya kayak gitu. Nah, seperti itu, dengarkan itu kita bisa hafal gitu, tanpa memang kita mengetahui jenis huruf-hurufnya kayak gitu. Ya kan? Nah, itu kan bisa kita hafalkan. Untuk apa? Untuk bekal nanti, untuk memahami baca sendiri secara teksnya, kita memang belajar dari Iqra. Toh kita tidak sulit. Untuk belajar Al-Quran itu dimudahkan. Allah mudahkan bagi orang yang ingin belajar Al-Quran. Coba deh kamu dengarkan surah Al-Ikhlas. Malam ini berapa kali, berapa balik, pasti kamu hafal. Nah, itu tujuannya untuk bekal kita bacaan Al-Quran. Beda nanti ketika kita membaca teks Al-Quran, baru kan melalui Iqra-nya. Itu memang untuk bekal kita. Betul seperti itu. Kayak gitu. Jadi anak-anak kami yang masih umuran PAUD, SD atau TK, mereka masih Iqra, tapi mereka bisa baca Al-Fatihah ketika kami ajarkan membaca. Kami ucapkan, mereka mendengarkan, didengar oleh mereka, direkam, lalu dibacakan ulang. Mereka juga bisa baca. Nah, jadi itu untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, seperti itu. Nanti untuk bacaan sholat masalahnya. Ketika kita sholat itu yang dibaca Al-Quran gitu. Bukan terjemahan atau menghafal terjemahan. Kalau lagu bahasa Inggris kita nggak bisa bahasa Inggris aja, kita bisa hafal ketika mendengarkan gitu. Kenapa Al-Quran nggak bisa? Justru Al-Quran itu lebih mudah gitu perbandingannya. Ya, sudah siap untuk bersyahadat, Bang? Aku mau konfirmasi dulu sih Ustadz sama abang sama kakakku. Oh gitu. Abang sama kakaknya emang agamanya apa, Bang? Yang itu Kak, yang di bawah Ustadz. Oh, Bang Mojiak. Assalamualaikum Bang Mojiak. Itu kan? Iya. Oh iya, Bang Mojiak. Dibuka mute-nya, Bang. Bang Mojiak. Iya, Bang. Siap. Nah, katanya Abang Raja ini mau konfirmasi ke Bang Mojiak.
Eh, Kalau saya sih Bang, semuanya kembalikan ke Ade Raja. Kalaupun malam ini dia tadi sebelum dia kesini kan saya sampaikan bahwa kalau memang masih ingin pelajari bertanyalah sepuasnya lah ke ustadz-ustadz kita, ke Gurunda, ke Bang Alif, supaya bisa lebih memperteguh pemahaman dia dan keyakinan dia, sehingga kalaupun memang sudah yakin kedepannya jangan sampai ada keraguan atau sehingga nanti jadi murtad atau kembali lagi gitu. Jadi kalau memang Adinda Raja ini memang sudah yakin malam ini mau syahadat, insyaallah bismillah silakan. Tapi itu memang atas kesadaran dan keyakinan dia gitu. Ya, gimana Bang Raja? Nah, ayo kembalikan lagi kepada Anda. Abang Anda begitu bijaksana, ya kan? Oh, dia saudara ini. Kalau Bang Sedaerah sih Bang Andi, Oh. dan sempat pernah juga di rumah, sempat main di rumah. Jadi sekarang dia sudah ke Jakarta, saya sih di Ternate, di Maluku Utara. Jadi tadi telepon malam-malam mau dia tanya-tanya ke saya soal Islam itu, kalau sadar gimana dia udah belajar agama. Saya bilang kalau sudah yakin baiknya syahadat dulu. Soal belajar nanti banyak guru-guru di Jakarta tuh kan, banyak di masjid-masjid ada guru-guru yang kita bisa belajar. Tapi kalau kita belum syahadat takut kita nggak tahu ajal kapan datang gitu, jangan menunda-nunda gitu saya bilang. Dia rencananya sih mau pulang dulu ke daerah, nanti baru mau syahadat di daerah. Cuman saya bilang ya kalau umur kita panjang, kalau enggak kamu misal seumur hidup sampai mati, enggak dalam keadaan muslim itu sangat misal suatu penyesalan yang sangat teramat lah gitu saya bilang ke dia. Jadi makanya dia mau masuk ke Komal, saya ajak dia masuk ke Komal Bang Kian Santang sini Bang, itu supaya dia langsung bertanya ke para gurunda dan ustadz. Nah, ini juga di atas kebetulan ada yang baru sadar di Bang Duta Akuarium nih, Bang Riki. Assalamualaikum Bang Riki. Di Jakarta juga beliau. Harusnya waalaikumsalam ya. Bang Raja di mana? Jakarta mana, Bro? Aku di Karawaci. Oh, di Pokarawaci. Iya. Ini loh, aku baru mualaf loh, 12 Oktober. Kali-kali ada yang mau ditanyain? Kenapa saya mualaf gitu? Nah, ini ada temannya nih mualaf nih. Boleh mungkin Bang jelasin. Biar bisa sharing. Ya, silakan sharing. Dulu sebenarnya saya itu nggak ada kepengen untuk mualaf ya, atau nggak ada minat untuk masuk Islam. Tapi saya tuh dulunya mau masuk Kristen. Jadi saya pelajari tuh selama 7 tahun Kristologi, sejarahnya, Bible. Sebelumnya agamanya apa nih Bang? Saya Buddha, dulunya Buddha. Ya, karena dulu saya sekolah SMK itu Kristen, jadi diwajibkan untuk ke gereja. Jadi saya mau masuk Kristen, saya pelajari dulu tuh. Tapi memang sebelum pas saya masih agama Buddha itu, saya percayanya Tuhan itu satu, Tuhan itu Maha Esa. Nah, yang pas saya bingung itu ketika di gereja, saya meskipun bukan Islam, pada dulunya saya percaya itu Tuhan satu kan. Terus tiba-tiba di gereja bilangnya Tuhan itu Yesus. Nah, Roh Kudus itu Tuhan juga. Allah itu Tuhan juga. Nah, di situ saya bingung tuh, loh kok begini ya? Akhirnya saya cari tahu lah. Nah, itu selama 7 tahun itu saya nimbah ilmu di mana-mana tuh. Saya belajar dari Dr. Zakir Naik, saya belajar dari Ahmad Didat. Itu saya pelajari semua tuh, sampai saya catat itu semuanya, poin-poin yang penting.
dari kelahiran Yesus, dari bener gak sih Yesus itu lahirnya di kandang apa? Kandang hewan, bener gak sih? Nah itu saya semua cari tahu semua. Sampai apa bulan kelahirannya Yesus, bener gak sih tanggal 25 Desember gitu. Itu semua saya cari tahu. Nah akhirnya saya udah punya ilmu, saya tahu oh ternyata Bible seperti ini ya. Ternyata banyak banget Bible-nya kan. Sampai saya baca semua, hampir baca semua lah. Dan emang terjemahan di bahasa Indonesia itu agak ini ya, agak jauh dari Inggrisnya aja itu udah sedikit agak jauh lah. Misalnya nih kayak contoh aja ya. Yang Yesus bilang jikalau kamu mengikuti saya, kamu melepaskan tanah kamu, rumah kamu, saudara kamu, anak-anak kamu, ibu kamu, kakek, ayah, istri. Itu ada loh istri di bahasa Inggrisnya, tapi di bahasa Indonesia istri itu nggak ada, hilang. Nah, kenapa tuh? Ya kan? Nah, ternyata memang udah banyak sekali perubahan di Bible kan. Dan saya yakinnya itu kitab suci itu kan menjadi pedoman kita ya, pedoman umat beragama. Jadi kalau misalkan kitab suci itu diubah-ubah, seharusnya itu bukan bisa lagi dibilang kitab suci, ya kan? Bahkan di agama Buddha, Tripitaka-nya itu masih ada tulisan itunya loh, tulisan palinya. Jadi ketika misalnya ada kecurangan, kita bisa lihat bahasa palinya, gitu loh. Jadi misalnya nih, Tripitaka itu mau di terjemahan ke bahasa Indonesia, Inggris itu pasti ada bahasa palinya. Dan Al-Quran pun sama, dia masih ada bahasa Arabnya, masih ada, terus ada terjemahannya. Jadi kalau misalkan terjemahannya itu korupsi atau salah, kita bisa lihat Arabnya, gitu. Jadi dulu itu saya benar-benar belum ada niatan untuk masuk ke Islam. Saya punya ilmu nih, karena kan saya belajar Kristologi. Saya debat lah sama orang Kristen. Nah, saya udah bilang ke orang Kristen itu, saya itu bukan agama Islam. Tapi saya percaya Tuhan itu satu. Udah gitu, tapi dia, kan saya lumayan dalam juga ya Kristologi ya. Jadi mungkin mereka panas ya. Mereka itu udah mengira tuh saya Islam. Nah, dilemparkanlah ayat-ayat suci Al-Quran seperti misalnya nih sama hadis. Nah, saya tuh kenanya pas saya mau syahadat itu, pas saya dilempar hadis ini. Pas saya dilempar ayat Al-Quran seperti ini. Tulang sulbi itu bisa menghasilkan sperma. Nah, orang Kristen ini lempar ayat seperti itu. Dia bilang kayak gini, 1400 tahun yang lalu tulang sulbi katanya bisa menghasilkan sperma. Terus gunanya buat apa ya kan? Akhirnya saya cari tahu lah. Emang ada ya ayat seperti itu ya? Saya cari, oh iya ternyata ada. Berarti kan ini kalau misalkan tentang tubuh manusia, berarti kan kita harus lihatnya bidang kedokteran, betul nggak? Betul ya? Jadi saya lihat artikel, saya baca artikel, ternyata orang Kristen itu di New City itu udah melakukan percobaan pada tikus. Jadi tulang sulbinya tikus itu dicek, ternyata itu ada partikel sperma, gitu. Mereka ambil, terus mereka ekstraksi ke sel telur tikus, jadi tikus. Bayangkan. Masya Allah. Nah, itu dengan saya debat, saya kena tuh sendiri tuh hidayahnya tuh. Nah itu makanya, wah ini sih udah nggak bisa lama-lama nih, saya harus syahadat. Sama Bang Juba juga pernah debat ya Bang Diki ya, sebelum syahadat. Oh nggak debat, cuman diskusi. Diskusi. Ya diskusi, nggak debat, diskusi gitu. Nah makanya saya cuma bilang kayak gini, ini Al-Quran kalau bukan dari Allah, dari siapa gitu loh.
sekarang begini ya, kalau misalkan ada penelitian, berarti kan udah ada yang menjelaskan dulu. Makanya si penelitian ini mau membuktikan benar apa enggak. Nah, berarti orang Kristen ini yang meneliti, dia tahu dari mana? Kalau bukan tahu dari Al-Quran, makanya dites. Bener gak? Nah, itulah. Makanya saya langsung syahadat gitu. Alhamdulillah, saya mau jalan 2 bulan, saya udah bisa sholat sendiri. Subhanallah. Saya udah lancar berapa surat? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Kafirun, apalagi tuh? An-Nasr. Ayat-ayat pendek lah ya Bang ya. Ya, ayat pendek. Masya Allah. Bang Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kayak si papa jahat, murtad ditukar sama kursi gaming second. Ini Bang Kores asli ya. Bang Kores. Aduh, asli palsu nih. Ini saya udah monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Siapa gurunya yang udah mau monitor masuk gurunya. Islam? Ini Bang Raja. Oh, Misut. wah, ini dari Islam lahirnya ya. Orang Kristen ini. Lahirnya dari Islam. Ini Islam dari lahir ini. Wih, kok sepi? Ngadi-ngadi Bang Kores. Jadi Coba. ini Bang Raja ini mau belajar Islam. Terus menurut Raja, menurut kamu itu ada nggak ajaran Islam yang tidak baik menurut kamu? Kalau agama sih setahu aku nggak ada ya yang ajarannya yang nggak baik. Cuman mungkin kekeliruannya di pengajaran-pengajarannya aja. Oknumnya, Oh, maksudnya? oknumnya atau pengajarannya itu berarti yang dari Al-Quran dong. Iya, kalau tadi kan ditanya menurut aku ada nggak di Islam itu yang nggak baik. Kalau aku sih kalau ajaran semua agama mungkin mengajarkan hal yang baik. Cuman mungkin berbedanya dari pengajarannya. Kalau di Kristen kan mengikuti ajarannya Yesus seperti itu. Kalau Di di sini nih, Muslim, di sini nih kelirunya nih Jin. Di sini nih kelirunya kalau ada orang mengatakan semua agama itu ajarannya baik. Di sini nih problemnya sebenarnya karena baik itu kan belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Bisa mengerti kan nggak nih? Tidak semuanya yang baik itu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Itu. Izin Ustadz Alif silakan itu. Ya. Bagaimana mungkin semua agama itu benar baik? Silakan. Ya, justru itu tadi mungkin yang saya coba tangkap maksudnya dari Bang Raja. Semua itu pasti kan menganggap bahwa agamanya itu baik, ajarannya baik. Tapi levelnya hanya disebut baik kan. Belum tentu itu benar. Kan gitu. Jadi baik itu kan nanti subjektif lah gitulah istilahnya kan. Menilai bahwa ini baik, ini baik. Nah, lalu ditimbang harus dicari kebenarannya. Benar nggak nih? Oh ternyata ini kayak baik tapi ini nggak benar. Masa anak orang dituhanin kan gitu. Kesannya sih kayak baik nyuruh gitu. Nah gitu mungkin maksudnya tadi ke sana. Maka kebenaran itu memang mutlak datangnya dari Tuhan Sang Maha Esa. Al-Quran juga mengabarkan begitu. Bahkan dikatakan tuh Bang ya, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Sampai-sampai kalau sudah tahu kebenaran itu datangnya dari Sang Maha Benar, kalau sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, maka silahkan Anda ambil posisi. Mau jadi orang beriman silahkan, mau jadi orang yang kafir silahkan. Itu konsep di dalam Islam. Mengajak kita berpikir, sudah tahu nih benar, ajaran Islam itu benar. Ya udah silahkan kembali. Pamang sya'afal yu'min wa mang sya'afal yakfur. Kamu mau jadi orang beriman, menerima kebenaran ajaran Islam silahkan. Kamu mau ngambil posisi sebagai orang kafir juga silahkan. Cuman kata Allah di ayat berikutnya, tapi nanti ingat, kamu nanti punya tempat kembalinya itu di neraka. Kalau kamu tetap menjadi seorang yang kafir. Nah gitu. Kembali Bang Handi, maaf
Lanjut. Ya, jadi banyak orang mengatakan makan babi itu baik buat dia. Ukuran baik buat dia, tapi belum tentu benar. Ajaran semua para agama terdahulu, para nabi itu, ya makan babi itu tidak benar. Tapi ada orang mengatakan makan babi itu baik. Jadi baik belum tentu benar. Begitu juga konsep ketuhanan. Semua agama mengatakan ya ajaran agama saya baik. Tapi belum tentu benar kan kalau kita uji gitu loh. Itu sih ukurannya baik dan benar. Itu deh Raja. Lanjut lagi. Sama ini juga aku nambahin Ya, Bang Andi. boleh. Kayak misalnya penyaliban, disalib nih. Ada orang disalib itu belum tentu jahat. Karena siapa tahu yang disalib ini adalah serial killer. Kayak gitu. Jadi daripada dia hidup ya matiin aja dengan cara disalib. Sebagai contoh untuk orang-orang yang mau jalan ke pasar supaya tidak melakukan kejahatan kepada masyarakat sosial. Kayak gitu. Nah, tinggal kita lihat nih baik dan benarnya ini mau kita ambil dari parameternya siapa? Parameter orang Yunani kah? Parameter orang Israel? Parameter orang Arab? Atau parameter dari Tuhan semesta alam? Kayak gitu, my bre. Anyway, ini Raja mau masuk Islam ya? Ya belajar dia. Iya belajar. Oh, lagi belajar. Umur berapa? Aku 28. Wah, baru lulus SMP. Keren. Masih muda. Dan MUKIP. Udah ada Udah ada calon istri? Belum. Oh. Lagi kerja berarti sekarang. Merantau dari Maluku ke Jakarta. Oh, mantap. Jadi Wah, ini ya. Jadi gini Ja, memeluk Islam itu nggak perlu jadi ustadz dulu, nggak perlu pintar banget. Yang penting akal dulu difungsikan. Yang penting nih, ini yang sering nih, akal dulu difungsikan, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu dulu deh. Itu aja dulu. Setuju nggak Raja? Semua yang pernah ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Apakah Yesus pernah ada di muka bumi? Pernah. Yesus itu loh anaknya Maria. Pernah nggak ada di muka bumi? Di bumi maksudnya? Pernah ada di muka bumi, mulai dari bayi, makan hasil bumi gitu. Pernah dong? Iya pernah. Nah, pernah. Berarti berdasarkan komitmen pertama, ya Yesus itu pernah ada di muka bumi, berarti dia ciptaan Tuhan. Nah, kalau udah ciptaan Tuhan, nggak mungkin dong jadi Tuhan. Akal ini yang main di sini. Jadi memeluk Islam itu harus akal dulu, logika yang sederhana saja gitu. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, nah itu kan doktrin, bukan akal kan? Itu sih dari saya. Sederhana kok. Jadi nggak perlu jauh dulu. Jadi nggak perlu jauh dulu mau belajar ini, belajar itu. Bedakan dulu aja deh. Mana pencipta, mana ciptaan. Mana pengutus, mana utusan. Mana makhluk, mana halik. Itu aja dulu. Kalau sudah di situ tahu, oh iya ya Yesus bukan Tuhan ya. Dia utusan Tuhan. Nah, akal maju dikit tuh. Baru melangkah step by step by step. Akhirnya endingnya nanti kamu disunat. Gitu aja. Belum disunat kan? Ya, belum. Nah, itu dia masalahnya. Nanti saya tak sunatin, nanti gampang kok itu. Silakan yang lain, makasih. Ya, jadi Bang Raja mau syahadat malam ini ya? Siap, oke. KTP-nya bisa dikirimin lewat Bang Mojiak atau ke Bang Handi langsung, boleh? Ada yang tahu nomor saya di bawah? Silakan diketik nomor aku. Bang Raja nanti Biar kirim foto. di-save sama Bang Raja. Foto dulu di save nomor saya, di foto KTP-nya dikirim. Berikut nanti tanda tangannya di atas kertas putih yang bersih. Nanti akan dibuatkan sertifikat mualaf. Kemudian nanti Anda berada di mana? Sebentar, kalau Anda berada di mana kesulitan untuk mandiri sunat, silakan hubungi kami API. Insya Allah kami bisa membantu dalam proses Anda disunat. Itu yang penting nanti. Silakan.
Ya, tolong diketik nomor HP Bang Handi di bawah teman-teman. Tolong ya diketik biar sama Bang Raja dimasukin buat kirim KTP ke Bang Handi. Sini saya nulis. Lagi hari kelahiran Tuhannya. Tanggal 25 Desember hari apa Bang Raja? Lupa hari apa? Itu nomor saya bro, dibawa udah kelewat tuh. Baru nongol tuh. Tuh, Jangan itu screenshot aja dulu. Mbak Ati mah yang itu dikasih jangan itu Mbak Ati. Iya. Yang itu loh. Ya itu. Yang kosong ya? Ya 7.800. 081. Ya yang itu. HP-nya 2 nggak? HP-nya iya 2. Ah mantap. Yang satu pakai screenshot. Ya sebelum prosesi syahadat, Gurunda, monitor Gurunda. Ini yang di bawah udah ribut banget, udah rame banget. Alhamdulillah bakal syahadat. Masya Allah. Kita langsung aja gas. Ada teman-teman, Gurunda itu ada lagi nyimak, mungkin lagi makan dulu tadi. Udah saya telepon ya teman-teman. Sabar ya, sabar. Udah dicatat itu nomornya. Udah Bang. Udah kirim langsung KTP-nya Bang. Ya udah di ini aja dulu. Apa? Administrasinya. Ya administrasinya biar nanti. Karena kami yang ngumpul di sini ini adalah yayasan yang dilindungi oleh badan hukum dan sudah direstui oleh negara untuk mengeluarkan sertifikat yang menandakan perpindahan agama. Iya Paman. Jadi aman Mabre gitu. Paman, monitor Paman. Tapi aku WA-nya pakai HP yang Yang di bawah udah ribut tuh Gurunda tuh. Fotonya pakai ini, maksudnya pakai kamera yang ini. bukan WA-nya aku pakai HP yang aku pakai ini buat live ini. Soalnya Oh ya udah. nggak ada. Nggak apa-apa, difotoin Ketik dulu. aja nggak apa-apa. Abang Turun aja dulu. Oh, Turun dulu ya. Nah ini Gurunda beres baru pulang badminton, Ikhwan yang nungguin. Futsal. Silakan Gurunda. Futsal. Oh futsal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh malah yang di bawah udah Alhamdulillah. rame banget tuh yang di bawah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi gimana? Udah langsung syahadat ini? Langsung. Itu tapi mau ngirim administrasinya. Tunggu dulu KTP-nya dulu. Kirim. Oh Bentar. baik. Ya langsung. Kenapa? Iya dia ini mau masuk Islam ya? Dia Tadi udah ceritanya keluarganya ya? Dia keluarganya banyak muslim, bapaknya orang tuanya itu dan sebagian Kristen gitu loh. Jadi memang dia ada darah muslimnya sih. Oh alhamdulillah. Mantap mantap. Tunggu belum ada, tunggu. Ini yang di bawah tuh ribut terus tap-tap layar nggak mau. Tapi tanggung jawab teman-teman semua yang monitor di sini kalau beliau memang syahadat nanti beliau kan ada di Jabodetabek nih. Tolong nanti siapa netizen yang mau tanggung jawab nih bantu beliau untuk disunat. Oke, nanti kita koordinasi lah di belakang layar. Tadi ada satu tuh orang saya bisa sponsori katanya. Siapa Chat yang Bang bisa Andi sponsor? tuh. Siapa yang sponsor chat saya? Belum ada, Mana belum ada. beliau? Proses foto kirim ke saya. Oh, KTP-nya. Ya, betul. Orang Ambon ya? Bukan? Maluku tuh Ambon ya? Ya. Iya. Iya, Maluku Selatan. Emen nanti ya naiknya ya. Tunggu ada yang mau syahadat dulu ya Emen kalau mau diskusi. Lu stay aja di bawah ya. Tap-tap layar aja dulu Emen. Ya Men. Oh ini MN yang baru ini.
Iya. Ada juga dulu Emen yang di YouTube penghujat Ya, itu. udah meninggal. Oh, bukan ya? Ya, Bang Handi sudah saya WA KTP-nya Bang Handi. Oh iya udah. Aduh, taruh periksa dulu. Waduh, ada garis-garis ya. Ya nggak apa-apa deh. Tanda tangan lagi nanti di atas kertas putih ya. Nama lengkapnya nggak apa-apa saya sebut dikit ya. Melki Pavaro. Agama Kristen. Ya, KTP seumur hidup. Oke. Oke, udah jelas. Udah. Dikirim ke grup aja Bang Handi. Janganlah di grup. Grup itu grup pengurus. Oh, oke. Ini langsung aku kirim ke ini aja ke sekjen langsung. Iya, buat sertifikat mualaf. Langsung ke sekjen nanti. Buat thumbnail YouTube, Bang Andi nggak apa-apa. Thumbnail YouTube kan masa KTP itu orangnya udah open cam tadi. Mana rajanya? Silakan Dek. Tinggal nanti tanda tangannya ya Bang ya. Mau siap tanda tangannya di atas kertas putih supaya nanti segera dibuatkan Ya, sertifikat. Oke. Iya, siap. Ya, silakan open cam lagi Bang Raja. Ya, Bang Handi sambil nunggu. izin Bang. Ya, siap. Bang Os. Ya, mungkin Ade Raja mungkin ingin dapat pencerahan lagi tambahan dari gurunda kita Bang Juma biar dia lebih tambah istiqomah lah gitu dari gurunda. Putus-putus ya. Merah Gurunda. Nah, sekarang udah Itu bagus. dia. Kita sahadatkan aja dulu ya. Gimana Dinda? Siapa namanya? Raja? Pingin tahu ini sih Gurunda, di keluarga dia itu apakah baru dia yang mau mualaf, apakah masih ada di antara keluarganya yang masih non muslim gitu? Kalau dari keluarga inti papa itu masih muslim, cuma kalau dari keluarga besar dalam keluarga itu baru aku sih. Baru beliau yang mau Islam. Baru kau sendiri, ada adik kakak gitu, baru Anda sendiri yang mau syahadat? Iya, adik Kristen, kakak juga Kristen. Oh, orang kalau ayah muslim? Papa udah masuk Kristen. Hah? Udah masuk Kristen? Iya. Oh, malah kebalik. Iya, papa dari dulu udah, papa kan muslim, keluarga papa tuh muslim semua. Nah, dari dulu tuh papa udah, setelah 2 tahun menikah papa masuk Kristen. Oh gitu, iya ya. Berarti ayah sama ibu itu masuk Kristen ya sekarang ini ya? Iya, Kristen, mama sama papa Kristen. Oke. Baru dia sendiri berarti. Ya, makasih. Lanjut Gurunda. Oke, kita langsung syahadat ya. Oke, ikuti saya. Tangannya yang kanan tauhid, satu tangan nunjuk ke langit. Begini. Satu tangan, satu jari. Ya, Masya Allah. Ikut. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Sah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selamat hari mualaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Marhaban ya akhi. Mantap. Menjelang hari raya, ya hari rayanya mualaf ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir mualaf yang baru, saudara kita, adik kita Raja, ya mudah-mudahan nanti istiqamah menjalankan syariat Islam ini dengan sempurna, dengan baik, dan menjadi jalan cahaya bagi keluarga yang lain untuk juga masuk ke dalam agama Islam gitu ya. Masya Allah. Nah sekarang ikuti saya sekali lagi, boleh? Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Selanjutnya kita mohon guru kita ya, ketua kita Dinda Alif, untuk mendoakan adik kita ini, semoga beliau istiqamah dalam Islam dan kelak keturunannya dijadikan sebagai tokoh dari agama Islam dan juga untuk bangsa kita yang kita cintai ini. Amin. Silakan. Masya Allah. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, akhir raja ya. Anda saat ini sudah menjadi seorang Muslim. Anda sudah menjadi saudara kami dalam satu agama sebagaimana yang Allah janjikan. Tadi sudah kita singgung ayatnya, ketika seseorang itu menjadi seorang mukmin beriman kepada Allah, menghentikan kekafirannya, maka Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Jadi mohon dijaga kertas putih yang tanpa noda itu, jangan sampai engkau nodai, apalagi sampai menyekutukan Allah, itu jangan sampai. Karena pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah ya, di momen yang sakral ini, yang begitu indah ini, bermohon kepada Allah agar akhir raja juga terutama ya, yang menjadi mu'alaf disusul oleh keluarga-keluarganya yang sampai detik ini masih menyekutukan Allah, yang sampai detik ini masih dikeraskan hatinya, atau ada yang keluar dari Islam gitu kan, semoga dikembalikan kepada kebenaran Islam atau kembali menjadi seorang muslim dan sampai akhir hayat sehingga bisa berkumpul nanti di surga bersama dengan keluarga. Kecintaan kita bersama keluarga itu bukan hanya di dunia, tapi sampai surga berkumpul bersama keluarga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam ya Allah, seluruh orang yang beriman ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Terutama dosa-dosa dari segala kemusyrikan ya Allah, dosa segala kemaksiatan ya Allah, yang masih ada menyekutukan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada mereka ya Allah yang masih menyekutukan Engkau, yang masih tidak mau menerima kebenaran Islam ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Barangkali di antara saudara kami
masih ada yang masih menyekutukan Engkau ya Allah, yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, yang masih belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Di antara kami ada adik kami, kakak kami, saudara kami, atau mungkin bahkan keluarga kami, orang tua kami ya Allah, yang masih menyekutukan Engkau ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka menjadi seorang mukmin ya Allah, sehingga mereka menjadi seorang muslim ya Allah. Dan kami merindukan agar kami bisa berkumpul di jannah-Mu bersama dengan keluarga cinta, keluarga kami yang tercinta ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jauhkanlah segala balai ya Allah, rahmatilah kami selalu ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dan lapangkanlah segala rizki kami ya Allah, dan segala urusan kehidupan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sebelum dilanjut nanti oleh guru-guru kami yang lain, jadi Bang Raja, alhamdulillah Anda saat ini sudah menjadi seorang muslim sah, sudah mengikrarkan mengikrarkan 2 kalimat syahadat sebagaimana tadi yang sempat disampaikan, bahwa ikrar diucapkan dengan lisan, lakukan juga apa yang menjadi perintahnya, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam. Sholat 5 waktu wajib dijalankan, itu perintah di dalam Islam. Apa yang menjadi perintah lakukan, apa yang menjadi larangan jauhi. Apa yang halal boleh, apa yang haram tolong tinggalkan. Jadi tidak ada lagi kebebasan semaunya dalam kehidupan. Ada aturannya di dalam Islam. Tapi semua aturan itu Allah berikan untuk kebaikan. Itu poin pertama ya. Ketika menjadi seorang muslim, perlahan sempurnakan syariat Islam, sempurnakan ibadahnya, setiap hari belajar, perbaiki, berproses untuk menuju lebih baik, sholatnya dan seterusnya. Akan ada ujian dalam kehidupan kita, itu konsepnya di dalam Islam ya. Allah akan menguji orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah. Jadi ujian itu untuk menentukan kualitas kita. Apakah kita akan naik level menjadi pribadi yang lebih baik dan seterusnya, kan gitu. Maka Allah menguji kita, dan ingat juga Allah berikan solusinya. Apa itu? Bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar dari jalur yang tidak terduga. Itu kata Allah. Jadi tetap ketika menghadapi ujian apapun itu bentuknya nanti, tetap berpegang teguh kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara tetap bersabar, dan seterusnya. Tetap istiqomah di dalam keimanan, gitu ya. Dan jangan lupa, kalau belum disunat, nanti disunat, ya. Disunat, itu harus perintahnya di dalam Islam. Dan disyariatkan juga, ya, ditekankan ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Habis mengucapkan 2 kalimat syahadat, lakukan mandi besar. Ya, habis ini niat mandi besar gitu kan. Jadi maksudnya itu mandi diguyur sekujur tubuh itu ya. Saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, itu juga bisa, boleh. Jadi nanti diguyur seluruh tubuhnya dari sebelah kanan dulu, dibersihkan semua lubang yang ada, mata, hidung, mulut semua. Kayak gitu. Langsung rasakan kelegaannya gitu kan, dan beribadah ya. Nanti subuh lakukan sholat, kan di situ ada abangnya kan, deket ya. Nah, nanti kalau belum bisa, belum tahu, gugurkan kewajiban, ikuti sholat, jadi makmum. Nah, bagusnya ke masjid, jadi makmum, ikuti gerakannya, baca sebisa mungkin bacaannya, kayak gitu. Nanti insya Allah dibimbing oleh saudaranya. Mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih, kembali kepada guru yang lain.
Baik, masya Allah. Allah. Bang Andi. Oke, teman.